ku hiraukan demi nama-Mu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu. Tuhan, jadikanku hamba tersayang-Mu. Pada pagi hari ini untuk memberitakan firman dan kebenaran. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiranku dan mulutku Tuhan. Biarlah Tuhan yang ingin menyampaikan kepada hamba-Mu di tempat ini, Engkau urapi Bapa. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Yang sepakat katakan amin. Kami persilakan untuk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tertarik dengan tema hamba pilihan. Saya dapat tema ini pada saat saya mendengarkan Pak Juli kemarin. Saya nulis dan saya justru dapat tema ini, hamba pilihan. Saya tertarik dengan tema ini. Karena apa? Karena tawaran dunia yang semakin gencar saat ini di akhir zaman ini. Sehingga banyak sekali hamba-hamba pilihan. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Banyak sekali laskar-laskar Kristus yang jatuh bertumbangan tanpa disadari, saudara-saudara. Dan juga ada yang disadari. Kejadian seperti ini pun terjadi pada saat apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara-saudara. Di padang gurun itu pun banyak sekali pahlawan-pahlawan Tuhan. Banyak sekali orang-orang hebatnya Tuhan di padang gurun itu yang berjatuhan. Pahlawan Tuhan yang geletak berjatuhan. Karena apa? Mereka tidak percaya. Mereka bersungut-sungut. Padahal mereka melihat apa? Tiang awan dan tiang api. Mereka berjalan selama 40 tahun itu yang memimpin tiang awan dan tiang api. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat roti mana setiap pagi, roti dari surga mereka ambil, mereka masak. 40 tahun dipelihara Tuhan. Burung puyuh, di padang gurun mereka bisa makan burung puyuh. Itu yang sampai terbangnya jaraknya dari tanah itu kira-kira 1 meter ya. Itu pun mereka bisa ambil dan bisa makan. Batu dipukul sama Musa keluar airnya. Di Mara mereka mengalami sungai yang pahit, air sungai yang pahit menjadi manis. Mereka banyak mengalami mujizat Tuhan, melihat sendiri kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya dan bersungut-sungut. Sehingga pahlawan Tuhan banyak mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang senior ini dan generasi muda selanjutnya yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Padahal saudara-saudara sayang sekali ya, sudah hamba pilihan tetapi jatuh. Mari kita buka di dalam Galatia 3 ayat 3. Mari kita baca. Jadi jangan sampai kita yang memulai dari roh, kita mengakhiri dengan daging. Mari kita baca sama-sama. Apakah kamu sebodoh itu?
Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara-saudara, yang kita memulai dengan roh, jangan sampai kita mengakhiri dengan daging. Itu sia-sia pelayanan kita. Dan pengorbanannya kita juga sia-sia, saudara-saudara. Dan sebagai hamba pilihan. Pilihan itu apa? Pilihan itu adalah orang-orang yang sudah dipilih. Orang-orang yang sudah melewati proses. Orang-orang yang sudah melewati penampian. Pilihan itu adalah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Pasukan elitnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasukan elitnya Tuhan. Jangankan kerajaan Allah, kerajaan surga, dunia saja negaranya itu seperti di Amerika punya pasukan khusus. Punya apa? Navy SEALs. Di Indonesia tentaranya juga seperti itu. Tentaranya itu ada tentara yang standar, ada yang tentara pasukan khusus, Kopassus, ada yang di angkatan laut pasukan katak. Tuhan pun kerajaan Tuhan, kerajaan surga pun mempunyai umat-umat pilihan, hamba pilihan, pasukan khusus, saudara-saudara. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani 1 ayat 7. Mari kita buka dan kita baca sama-sama. Saya minta Pak Juli untuk membaca Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Di sini pasukan khusus Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Coba masih dinyalain Charles ya. Itu orang-orang yang bernyala api, yang mempunyai nyala api. Nyala api itu apa? Roh Kudus yang di dalam diri kita. Itu seperti nyala api. Kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 3 bahwa kita itu adalah orang-orang pasukan Allah, pasukan khusus yang mempunyai nyala api. Kita baca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 3. Hari ini banyak firman ya. Saya minta Pak Juli. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Amin. Amin, puji Tuhan. Lidah-lidah seperti nyala api itu ada di dalam diri kita, orang-orang pilihan Tuhan. Saya anggap di sini saudara-saudara sudah tahu kebenaran firman Tuhan karena kita di sini dicekoki firman dan Tuhan. Saya anggap saudara-saudara pagi hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya anggap saudara-saudara di tempat ini adalah pasukan elitnya Tuhan. Kita mempunyai Roh Kudus yang seperti nyala api. Roh Kudus yang memberikan kita nyala api. Mungkin kita melihat ini biasa-biasa saja ya. Tetapi secara roh, secara spirit, iblis melihat kita ini sangat menakutkan saudara-saudara. Dan apakah kita bernyala api ini instan? Langsung tiba-tiba 1 bulan langsung menjadi hamba pilihan Allah. Apakah kita 1 tahun? Ya, itu kita tidak ada yang instan. Kita harus melewati proses. Seperti naik tangga, tidak mungkin langsung naik tangga ke atas, tapi naik satu-satu. Kita juga ujian dari SD, SMP, SMA. Tuhan dilihat dulu, ini lulus enggak? Takutnya nanti sudah di atas malu-maluin, enggak mampu. Jadi dari SD kita diuji dulu, SMP, SMA. Seperti di dalam Daniel 12 ayat 10. Mari kita baca. Kalau kita harus mengalami ujian dan dimurnikan. Saya minta Bapak Juli. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi untuk kita menjadi umat pilihan Allah, untuk kita menjadi bercahaya di hadapan setan, kita harus diuji dulu. Kita harus diproses dulu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan itu biasa. Pencobaan itu tidak melampaui dari batas kekuatan kita. Itu hanya pelatihan kita. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
Jadi kalau saudara-saudara di tempat ini saat ini mengalami proses, itu anggap aja perhatian Tuhan untuk kita menjadi terangnya surga, untuk kita menjadi pasukan elitnya surga, saudara-saudara. Mari Pak Juli. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Kalau sekarang ini saudara-saudara merasa dicobai orang yang paling susah, jangan bersungut-sungut. Supaya kita apa? Supaya kita keluar ya, supaya kita tidak di padang gurun terus-terusan, supaya kita keluar masuk ke tanah Kanaan, supaya kita lulus menjadi orang pilihan Tuhan. Jangan bersungut-sungut kalau hamba pilihan Allah sekarang ini yang sedang mengalami proses-proses Tuhan. Karena untuk apa? Untuk kita cepat, untuk kita masuk dipilih menjadi pasukan elitnya Tuhan. Seperti di gambar flyer saya. Apa saudara-saudara? Sangkal diri. Waduh, susah ini. Pikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Mengikut Yesus itu tidak setiap hari Jumat dan Sabtu, tidak harus setiap hari Kamis. Aku mau ke TB ini ya, aku tak sangkal diri. Tetapi hari biasa kita tidak bisa mematikan kedagingan kita, saudara-saudara. Kita harus apa? Supaya kita cepat naik level, supaya kita tetap menjadi pasukan elitnya Tuhan, supaya secara spirit kita bercahaya. Kita harus mematikan daging kita, mengikut Yesus setiap hari. Mungkin bisa kita baca supaya yakin ya. Lukas 9 ayat 23. Ya. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Menyangkal diri, mengikut salib, mengikut Yesus setiap hari. Sama Tuhan dikasih seperti ini ayat ini, mematikan daging. Karena apa saudara-saudara? Iblis itu sangat licik. Mungkin saudara-saudara bisa menulis sendiri ya. Saya takut baca firman nanti waktu saya habis. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang, mungkin bisa dibukakan Charles tapi saya yang baca. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis itu sangat licik, saudara-saudara. Tahu kita ini mempunyai api, tahu kita ini mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Iblis tidak bisa menyerang kita. Dia lewat apa, saudara-saudara? Lewat mungkin dari teman pelayanan kita, lewat saudara-saudara kita, mungkin lewat teman kita, mungkin lewat cucu kita, mantu kita, orang tua kita. Semuanya dilakukan iblis untuk mencuri sukacita di dalam hati kita. Kalau hati kita kemerungsung, ya bahasa apa itu Prancisnya itu ya. Kalau hati kita mengalami kepahitan, saudara-saudara. Waduh, Ibu Daud sampai tertawa. Kalau hati kita mengalami kepahitan, sehingga kita mendukakan Roh Kudus, sehingga secara spirit Roh Kudus sudah hilang dari kita. Memang itu yang dimaui iblis. Iblis akan membunuh dan membinasakan kita, sehingga kita seperti mayat hidup. Kita di pelayan ada di tempat ini, kita di gereja, tetapi sebetulnya kita ini sudah mati, saudara-saudara. Seperti zombie, kita ini hidup, tetapi kita sudah mati karena Roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Kalau saudara-saudara sudah melakukan kebaikan, sudah berbuat baik, ya, tetapi mungkin ada yang gosipin mungkin ya, itu berarti kasih karunia Tuhan. Kalau ada persekutuan yang damai-damai saja, ayem-ayem, itu bagi setan, oh silakan, tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi kerajaan setan. Tapi persekutuan doa yang mempengaruhi kerajaan setan, yang menakutkan kerajaan setan,
sudah melakukan terbaik masih digosipin. Nah, itu berarti tanda-tanda. Berarti persekutuan itu hidup. Berarti persekutuan itu menakutkan kerajaan setan. Amin, puji Tuhan. Kadang-kadang kita juga sudah baik ya, tapi digosipin di luar. Gak apa-apa. Berarti kita sendiri pelayan kita ingin menakutkan kerajaan iblis. Saya juga sama, saudara-saudara, digosipin katanya dilincip-lincip noda gue. Puji Tuhan, memang dari kecil samanya gini saya tidak oplos. Puji Tuhan, tapi saya bersyukur berarti bagus ya, daripada nggak ada yang muji, saudara-saudara. Berarti pelayanan kita ini pada Jiheni ini yang paling ketawa, paling keras. Berarti saudara-saudara, berarti saya sendiri ini sangat menakutkan kerajaan setan. Sampai nggak ada lagi yang diomongin apa, sampai masalah dagu dan apapun juga. Setan itu licik loh, saudara-saudara. Dia akan mencoba ini tidak bisa, oh lewat ini tidak bisa, sampai hati kita terluka. Tapi kalau kita memandang Yesus, saudara-saudara, apapun terjadi tetap maju. Jangan sampai kita fokus dengan masalah sampah yang nggak penting-penting, saudara-saudara. Jangan sampai kita terpengaruh, saudara-saudara, karena itu yang dimau iblis. Supaya kita fokus ke situ, sehingga kita tidak melayani yang lain. Yang lain masih banyak untuk dilayani dan disentuh dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, waduh semuanya amin ini. Karena apa? Sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saudara-saudara, kita itu apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 21, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, saudara-saudara. Perintahnya Tuhan itu apa? Menyelamatkan jiwa. Itu yang mau diganggu iblis. Fokus kita ini yang mau dipecah, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Amsal 24 ayat 11. Amsal 24 ayat 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Amin. Ini loh tugas kita, saudara-saudara. Kita fokus aja ke sini. Ini yang mau dialihkan dengan kerajaan kegelapan. Kita bukan melawan satu setan loh. Kerajaan di dunia ini hanya ada dua kekuatan. Kerajaan setan dan kerajaan surga. Sekarang saudara-saudara mau milih yang mana? Kerajaan setan atau kerajaan surga, saudara-saudara? Pasti di sini semuanya memilih kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Dan banyak sekali hamba Tuhan ini di akhir-akhir ini ya, saya melihat ini banyak sekali yang berjatuhan. Kasihan ya, sudah mengawali dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Banyak sekali hamba Tuhan jatuh. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Di sini disebutkan sepiring makanan. Ini sepiring makanan ini, saudara-saudara, ini sindiran loh. Sindiran Tuhan kepada kita. Mungkin banyak hamba Tuhan dengan mengatasnamakan Tuhan sampai dia menggunting bulu-bulu jemaat ya, istilahnya ya, tanda kutip ya. Banyak mengatasnamakan Tuhan sehingga dia apa? Dia mendapatkan rumah yang mewah. Banyak ada bukan di sini, di luar planet ya. Dia mendapatkan helikopter, saudara-saudara. Dia memakai helikopter dengan memakai uangnya jemaat. Kalau pengusaha sih no problem, dia memang bekerja. Tetapi dia mengatasnamakan Tuhan. Mempunyai rumah villa di pinggir laut yang sangat mewah. Kemarin saya dikirimi dari grup Firman. Wow, seperti ini ya keadaannya. Jadi sangat mengerikan, saudara-saudara. Itu sama Tuhan dikatakan apa? Jangan menjual hak kesulunganmu dengan sepiring makanan. Ini sindiran loh. Padahal hamba Tuhan ini mendapat helikopter, dia mendapat villa dan mendapat kekayaan-kekayaan yang berkelimpahan. Tapi di Alkitab hanya sepiring makanan. Karena bagi Tuhan itu gini ya, kamu ini loh
nanggone omaku di surga jalan-jalan dari emas. Kamu nanti pulang, kamu itu ke sini, tapi kamu menukar keselamatanku, kamu menukar darahku dengan sepiring makanan. Loh Tuhan, aku punya helikopter, bagimu helikopter itu hanya sepiring makanan, saudara-saudara. Banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh. Dia menjual hak kesulungannya, dia menjual keselamatannya hanya dengan sepiring makanan. Ini sindiran buat hamba Tuhan di akhir zaman, buat orang-orang pilihan Tuhan. Ini adalah sindiran, saudara-saudara. Kita di mesbah ini adalah milik Tuhan. Tetapi apa yang kita khotbahkan? Kita hanya resep-resep berkat, bukan resep makanan ya. Resep berkat dari awal, pertengahan sampai akhir yang kita ceritakan. Berkat untuk mendapat berkat, menulis 10 kali 10 ya, seperti di provinsi sama sebelah kita itu, sehingga keluar dari ajaran Yesus. Banyak sekali umat Tuhan yang berlari ke sana. Dia meninggalkan sepiring makanan untuk mencari berkat-berkat yang tidak kekal, yang ujung-ujungnya adalah neraka api kekal, saudara-saudara. Kadang-kadang kita juga menjual sepiring makanan dengan khotbah yang mengenakkan telinga. Kita tidak mau berbicara tentang khotbah Yesus yang keras, tetapi kita yang mengenakkan telinga. Supaya apa? Supaya orang-orang disenangkan dan mendapat tanda kutip, saudara-saudara ya. Ya, tadi sudah dijawab sendiri sama Bu Heni. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, terus bagaimana saudara-saudara? Kita juga khotbah. Kalau ikut Yesus tidak ada masalah. Kalau ikut Yesus hidupmu enak. Kalau hidup Yesus kamu diberkati berlimpah-limpah. Terus bagaimana dengan keadaan hamba Tuhan yang ada di daerah, saudara-saudara, yang hidupnya pas-pasan tapi militan? Kalau Anda saudara berkhotbah seperti itu, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kita yang pernah kita melihat di Blitar di atas gunung? Dia militan tetapi kurang ya dan pas-pasan. Itu bagaimana? Kalau saudara berkhotbah, kalau tidak diberkati, berarti ada kesalahan, ada dosa. Saudara-saudara, kasihan kalau kita, saudara-saudara kita seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu bukan firman dan kebenarannya. Itu saudara-saudara menjual sepiring nasi, sepiring nasi ya, seperti Esau. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dan juga di dalam Yesaya 28 ayat 2, mungkin juga Pak Juli bisa membaca. Ya. Yesaya 28 ayat 2. Yesaya 28 ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yang badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Oh, mungkin ini salah ya. Yang khotbah-khotbahmu seperti mesbah penuh muntahan. Ya. Jadi di dalam kitab ini mungkin saya keliru nulis. Jadi di mesbah sini, di mimbar sini, kita menukar hak kesulungan kita dengan menukar sepiring makanan. Sehingga khotbah-khotbah kita seperti muntahan. Khotbah-khotbah kita bagi Tuhan sangat menjijikkan. Mungkin tahu ayatnya Pak Joni? Jadi khotbah kita seperti muntahan. Tuhan itu saudara. Kalau kita di mimbar, saudara-saudara, mimbar ini milik Tuhan, saudara-saudara. Anggap aja kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, membawakan firman Tuhan di tempat mimbar ini. Anggap aja yang punya. Yesaya 28 ayat 8. Oh ya, Yesaya 28 ayat 8. Anggap aja yang punya mimbar ini Yesus. Saya selalu membayangkan seperti itu. Makanya kalau saya di mimbar, saya selalu hati-hati. Saya itu selalu membayangkan kalau saya menyanyi atau saya membawakan firman, itu pasti Yesus duduk di tahta gini loh, Tuhan Yesus itu sama melihat kamu nyanyi apa. Kadang-kadang saya membawakan firman ini, kamu membawakan firman apa? Yesaya 28 ayat 8. Ya, coba dibacakan Pak Juli. Ya.
Yesaya 28 ayat 8. Yesaya 28 ayat 8. Ya. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Nah, seperti ini saudara-saudara. Di mesbah, di mimbar ini kita ngomongnya ngalor ngidul, saudara-saudara. Kita ngomongnya tentang berkat, tentang mamon. Padahal itu musuh daripada Yesus. Itu pribadi mamon itu adalah saingan daripada Yesus sendiri. Kalau saudara tidak percaya, kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Kita siang hari ini kita mau melucuti iblis sehingga kita lebih fokus, kita menjadi hamba pilihan Allah yang kokoh, kuat dan tidak tergoncangkan. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 6 ayat 9. Iya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Jadi saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu, kita sudah melucuti iblis. Saya anggap di sini adalah orang pasukan elitnya Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai pengajar yang tahu firman Tuhan lebih akan dituntut lebih, saudara-saudara. Seperti hukum pidana ya di Indonesia dan dimanapun, orang yang besar itu akan dituntut lebih kesalahannya daripada anak-anak. Jadi jangan enak-enak saudara membawakan firman dengan seenaknya sendiri, dengan keluar daripada firman dan kebenarannya, saudara-saudara. Kita memanipulasi firman itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Mesbahmu seperti kotoran-kotoran, saudara. Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Jadi kita sekarang tahu, saudara-saudara, kalau saudara membawakan firman, bagaimana caranya jemaat itu untuk dikuatkan, untuk datang kembali kepada Yesus. Jangan sampai saudara-saudara menjadi calo surga, saudara-saudara. Kita membicarakan Yesus, tetapi hati kita, motivasi kita di luar firman Tuhan. Seperti di terminal, Malang-Malang, Bali-Bali, semuanya berbondong-bondong naik ke busnya menuju ke Malang. Mereka sampai ke Malang, tetapi calonnya tidak sampai ke Malang. Mereka sampai ke surga, tetapi kita tidak sampai ke surga. Kita sampai ke dalam neraka api kekal. Jadi, saudara-saudara, hamba pilihan Allah, jangan sampai kita itu menjadi calo surga. Jangan sampai kita itu kehilangan Roh Kudus. Itu yang sangat menakutkan kerajaan iblis. Daud aja saudara-saudara itu selalu berkata apa? Tuhan, jangan mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Makanya Daud itu kekasih Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Daud itu saudara-saudara, dia pernah melakukan kesalahan tetapi dia bertobat. Beda dengan Saul. Saul melakukan kesalahan tetapi Saul tidak pernah bertobat, dia justru bunuh diri. Daud melakukan kesalahan, dia segera bertobat dan dia mau Nabi Nathan datang, dia langsung bertobat kepada Tuhan. Itu makanya Daud itu adalah kecintaan Tuhan. Disebutkan kekasih Tuhan. Keturunan Daud akhirnya keluar Yesus Kristus. Sampai sekarang pun pada saat Natal kita selalu memuji Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Padahal Daud itu pernah membunuh Uria, suaminya Batseba. Bojone dibunuh, istrinya dipek. Tetapi Tuhan itu kok masih cinta sama Daud. Karena Daud itu selalu memuji Tuhan. Hatinya terbuka kalau dia ditegur, dia segera bertobat. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cintai, saudara-saudara. Saya kembali ke firman Tuhan lagi, saudara-saudara. Di mimbar ini, saudara-saudara, harus nama Tuhan yang ditinggikan. Jangan nama Mamon atau apapun juga, tetapi Yesus yang ditinggikan. Saya percaya ini Yesus, Tuhan Yesus ini ya. Ini menurut saya sendiri di surga ini senyum-senyum betul gitu, saudara-saudara. Amin ya. Ini saya sendiri supaya saya waduh. Saudara-saudara. Ya, supaya saya senang. Jadi hanya Yesus yang ditinggikan. Di mimbar ini memang ada lambang salib, saudara-saudara.
Tetapi kemarin lambang salib itu dihujat ya sama nabi-nabi palsu. Lambang salib dihujat sama antek-anteknya setan, saudara-saudara. Kenapa lambang salib dihujat? Karena salib itu adalah peristiwa yang sangat menakutkan kerajaan iblis. Lambang salib, peristiwa di salib itu iblis sangat, waduh, dia kalau ingat itu hancur. Dia tidak mau orang-orang ini tahu peristiwa tentang salib, saudara-saudara. Di atas kayu salib, saudara dan saya ini sudah dibeli lunas, saudara-saudara. Enak apa enggak? Enak loh, saudara-saudara. Kita ini sudah hutang dosa. Karena apa? Sejak manusia semuanya itu mati di dalam dosa Adam dan Hawa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua ini kehilangan kemuliaan Allah loh. Tetapi karena kita sudah dibeli oleh darah Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara. Kita buka di dalam Wahyu 5 ayat 9. Ini sangat luar biasa loh. Dibeli lunas. Makanya setan itu gak mau peristiwa salib. Dia selalu menutup sampai banyak antek-anteknya itu yang marah-marah karena peristiwa salib, karena ada lambang salib, saudara-saudara. Kita buka dulu ya biar lebih afdol. Di dalam Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materinya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Engkau, Tuhan Yesus telah membeli mereka, kita ini bagi Allah. Dengan darahnya kita telah dibeli lunas, saudara-saudara. Di atas kayu salib, kita yang dulu adalah anak-anak kegelapan. Kita adalah orang-orang yang terbelenggu kuasa kegelapan. Tetapi di atas kayu salib, identitas kita sudah berubah. Kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita semuanya ini adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena Yesus di atas kayu salib. Jadi salib ini sangat menakutkan kerajaan iblis, saudara-saudara. Kita di atas kayu salib, kita juga didamaikan lagi dengan Allah. Selama ini, saudara-saudara, hubungan kita sejak Adam dan Hawa itu terputus. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus hidup kudus. Kalau nggak kudus, mati. Enak itu ajarannya ya. Nggak kudus, mati. Berarti kita harus hidup kudus. Kita juga diajar apa di dalam Taurat itu? Kita berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Apakah mampu manusia ini yang berdosa ini, saudara-saudara? Tetapi sejak di atas kayu salib, kasih itu sudah berubah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita buka, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca sama-sama. Ini ayat setan dilucuti, saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena begitu besar hatinya ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang saya binasa. Amin, puji Tuhan. Di atas kayu salib itu juga satu-satunya jalan menuju surga. Ini juga yang menggetarkan kerajaan setan. Jalan menuju surga, kalau jalan menuju Roma banyak, jalan ke Jakarta banyak. Tetapi jalan menuju surga di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Di atas kayu salib kita mendapatkan jalan menuju surga. Karena di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi saudara-saudara semuanya yang tidak percaya Yesus, itu adalah ujung-ujungnya maut.
Tetapi karena di atas kayu salib kita mendapat keselamatan. Hanya orang dari surga yang bisa membawa kita kepada surga. Amin. Siapa kamu kalau kita mau datang ke surga? Memang tahu alamatnya saudara-saudara. Tetapi hanya orang surga yang bisa membawa kita, yang tahu jalannya saudara-saudara. Kita nggak ada yang tahu saudara-saudara. Yang sepakat katakan amin. Coba biar Abdul Pak Juli baca dulu. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Yohanes 14 ayat Ya. 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin, puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi iblis ini tahu loh tentang rahasia salib ini. Iblis tahu loh saudara-saudara, siapa saudara dan saya itu. Karena kita mempunyai api, karena kita mempunyai Roh Kudus saudara-saudara. Oleh sebab itu kita ini dikejar ya. Saya kemarin juga dapat ayat ini di Trawas ya, bahwa di dalam Wahyu 12 ayat 11, naga memerangi keturunan kita adalah Israel, Israel rohani. Kita ini dalam targetnya iblis saudara-saudara, menyerang kita sampai kita jatuh karena kita mempunyai apa? Hukum Allah, dan kita mempunyai kesaksian tentang Yesus. Untuk lebih percaya lagi, kita buka di dalam Wahyu 12 ayat 17. Amin. Banyak firman hari ini. Puji Tuhan. 12. Wahyu 12 ayat Ya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin, puji Tuhan. Kita ini mempunyai kesaksian tentang Yesus, karena kita ini adalah miliknya Yesus. Ini kita ini Israel rohani ini yang dikejar menjadi targetnya kuasa kegelapan. Iblis ingin mematikan, ingin Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu, perkuat saudara-saudara. Setiap pagi, kuatkan jiwamu, rohmu datang kepada Allah. Baca di dalam Mazmur 105 ayat 4. Cari Tuhan dan kekuatannya. Kalau kamu tidak mencari Tuhan setiap pagi, kita tidak bersaat teduh. Takutnya ya saudara-saudara, takutnya kita nanti gagal fokus. Supaya kita strong, supaya kita kokoh, ya cari Tuhan dengan kekuatannya. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita dimampukan. Kita itu siapa? Kita nggak akan mampu melawan kerajaan setan. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Musuh kita adalah kerajaan setan. Tetapi saudara-saudara, kita adalah milik raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, pertahankan untuk saudara-saudara ini menjadi orang pasukan hamba Tuhan. Jangan sampai dengan sepiring makanan yang menjadi sindiran Allah. Saudara-saudara ini meninggalkan kepercayaanmu, meninggalkan Yesusmu untuk mencari kenikmatan dunia, untuk mencari apa? Hidup hedonisme. Saudara-saudara, kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang semakin lama ini semakin menakutkan loh saudara. Iblis itu pintar saudara-saudara. Pada saat zaman dan Adam dan Hawa, dia apa? Menggoda Adam dan Hawa. Dia diiming-iming, ayo makan buah itu supaya kamu seperti Tuhan, tahu baik dan buruk. Buah baik dan buruk akhirnya dimakan Adam dan Hawa, jatuh. Yesus pun saudara-saudara, dia tahu kalau dia itu Tuhan. Loh, dasar setan ya, masih berani-beraninya menggoda. Yesus itu ditawarin apa? Batu jadi roti. Kalau kamu menyembah aku, kamu akan memperoleh kekuasaan. Loh, ini bahaya. Apa yang dilakukan Yesus ini kepada hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang hebatnya Tuhan, itu pun akan digoda kepada kita. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman pada siang hari ini, mungkin di YouTube juga mendengarkan, itu tidak kebetulan saudara-saudara. Kita disuruh siap-siap. Iblis ini semakin ganas untuk menggoda hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Dia
dengan mengiming-imingi tawaran dunia, sehingga hamba Tuhan tidak bisa mematikan daging, tergerus dengan keadaan dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, uang hidup ini loh hanya sementara. Yakobus 4 ayat 14, kita loh seperti uang air, saudara-saudara. Hidup kita ini seperti uang air, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bertahan, menyerah saja kepada Tuhan. Kita diproses Tuhan, terserah Tuhan. Betul gak saudara-saudara? Amin. Apakah kita saja yang diproses Tuhan? Apakah hanya orang akhir zaman ini? Enggak loh saudara-saudara. Di zamannya Alkitab, di zamannya Yusuf pun, dia menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Pak Juli nanti kalau diingatkan ya, saya takut. Yusuf pun saudara-saudara, di dalam mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri, di dalam Kejadian 37 dan seterusnya. Yusuf itu kesayangan Yakub. Karena Yusuf itu anak kesayangan karena dia lahir pada saat Yakub itu sudah tua. Dan Yusuf itu anaknya Rahel, wanita istri yang paling dicintainya. Karena dia ingin menikah dengan Rahel, tetapi sama orang tuanya dikasihkan Lea dulu. Ya, ada Bilha, jadi pembantunya dikasihkan ke Yakub. Dan yang paling dicintai itu adalah Rahel. Jadi pada saat Yakub itu usia tua, dari keturunan Rahel ini keluar Yusuf. Jadi Yusuf ini istilahnya anak papa, saudara-saudara. Yang lainnya mengembalakan domba, tetapi Yusuf di rumah dengan pakai baju mewah. Makanya saudaranya itu iri. Dia melihat, dia diajar bagaimana Yakub itu menyembah Tuhan. Sampai Yusuf itu bermimpi bulan dan bintang itu menyembah. Saudara-saudara, apakah Yusuf ini terus sama Tuhan kamu bermimpi bulan dan bintang menyembahmu, langsung dibawa ke menjadi perdana menterinya Mesir? Enggak loh saudara-saudara. Kalau Yusuf dari anak papa, dia akan menjadi langsung perdana menteri di Mesir. Padahal Mesir itu negara yang terbesar pada saat itu. Mungkin Yusuf akan malu-maluin Tuhan. Tetapi sama Tuhan diproses dulu. Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dia masuk ke Potifar. Setelah dari Potifar dia masuk ke dalam penjara. Itu jalannya Tuhan. Itu proses Tuhan untuk Yusuf belajar tentang mengatur negara di zamannya Potifar dan di penjara. Itu Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, kalau saudara mengalami proses, jangan bersungut-sungut. Lihat itu Yusuf, akhirnya apa? Rencana Tuhan terjadi kepada Yusuf. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan buat saya dan buat saudara-saudara juga tidak ada yang gagal. Mari kita buka di dalam Ayub 42 ayat 2, saudara-saudara. Rencana Tuhan kepada Ibu Lisi, rencana Tuhan kepada Ibu Daria, rencana Tuhan kepada Ibu Norma, Ibu Heni, Ibu Hani Manis, kepada Maria, kepada Ciliva. Semuanya rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Semuanya sudah dipersiapkan Tuhan. Mari kita baca di dalam Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin, puji Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Sekarang kita lihat Daud pun saudara-saudara itu juga mengalami proses Tuhan. Daud itu menjadi orang kesayangan Tuhan. Dia pernah dilupakan oleh ayahnya. Daud itu kan ganteng ya, mungkin ya di dalam Alkitab ya, pipinya kemerah-merahan, imut-imut gitu ya. Dia mengembalakan domba pun tidak banyak loh saudara. 3-4 domba, berarti kan kecil ya. Pada saat Samuel mau mengurapi untuk menjadi raja pengganti Saul, itu bapaknya Daud itu yang dipilihkan itu saudaranya Daud itu sih gagah-gagah tentara-tentara. Tetapi Tuhan tidak melihat mukanya, Tuhan melihat hati saudara-saudara. Jadi Daud itu, oh bukan ini, Tuhan berkata, Samuel bukan itu. Akhirnya Samuel berkata kepada Isai bapaknya Daud, bukan ini, ada lagi anakmu. Oh ya, baru bapaknya ingat.
sehingga Daud itu muncul dan dia diurapi oleh Samuel. Itu pun juga proses Tuhan. Daud tidak merasa sakit hati karena dia dilupakan ayahnya, saudara-saudara. Semuanya itu proses Tuhan. Daud untuk mengalahkan Goliat, saudara, dia pun sudah diproses Tuhan pada saat dia mengembalakan domba. Itu dia mengalahkan apa? Beruang, harimau, singa ya. Sekarang orang normal kita loh, mana bisa mengalahkan singa ya. Tetapi Daud itu sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa mengalami hal-hal yang besar, yang dahsyat. Dia sudah terbiasa berperang, Tuhan yang berperang untuk Daud. Jadi pada saat dia mengalahkan Goliat, Daud itu gini, wis biasa. Aku kemarin gak bisa mengalahkan beruang, aku bisa. Saudara-saudara, itu karena Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara-saudara, pada saat contoh di dalam perjanjian baru, hamba-hamba pilihan Allah, saudara-saudara, Yesus tidak memerlukan, mungkin di sini ada yang suka catur ya, tidak memerlukan pion-pion 1000, tetapi Yesus hanya memerlukan 12 rasul ditambah Paulus, 13 rasul untuk menggoncangkan dunia. Untuk menggoncangkan dunia, Yesus hanya perlu 13 jenderal. Sampai hari ini, saudara-saudara dan saya tahu kabar baik. Saudara dan saya tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena jenderal-jenderal ini, rasul-rasul Allah ini, Tuhan Yesus hanya perlu 12 jenderal ditambah 1 Paulus, 13 jenderal, saudara-saudara. Dia tidak perlu pion kerucuk-kerucuk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya anggap di sini saudara-saudara adalah seternya Tuhan. Saudara adalah orang pasukan elitnya Tuhan. Pasukan elit itu kalau diproses berbeda dengan yang normal-normal, Ibu. Kita ini diproses di atas normal, Bapak Ibu. Sekarang Yesus di dalam ring satunya di mana-mana selalu yang ikut siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu pun Tuhan sudah dipersiapkan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara-saudara. Petrus disiapkan Tuhan menjadi ring satunya. Kita buka di dalam Matius 16 ayat 18. Bapak Wahyu, Bapak Juli. Biar nggak ngantuk ya, berarti ini semua nggak ngantuk ini. 16 ayat 18. Ya. Ya, 16 ayat 18. Ya, terus. Wahyu 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Petrus ini disiapkan Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus ini ring satunya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu tidak semuanya itu pasti ada rencana, saudara-saudara. Kalau saudara di tempat ini pun pasti Tuhan itu punya rencana lah. Saudara-saudara yang percaya katakan amin. Yakobus di mana-mana ikut Tuhan. Dia juga Tuhan mengatakan kamu akan minum cawan kesengsaraanku. Tuhan sudah berkata kepada Yakobus. Ternyata Yakobus bin Zebedeus ini adalah murid pertama Yesus yang dipotong lehernya ya. Yang dihukum karena dia tidak mau menolak Yesus. Dia tetap setia kepada Yesus sampai garis finish. Jadi dia itu mati martir dari murid Yesus yang pertama itu adalah Yakobus bin Zebedeus. Kita baca di dalam Kisah 12 ayat 2. Mari Pak Juli. Juli Wahyudi. Kisah para Rasul 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Amin. Jadi Yakobus ini dipotong dengan lehernya. Karena apa? Dia mempertahankan keselamatannya. Dia mempertahankan juru selamatnya. Dia mempertahankan surga. Dia mempertahankan sebagai umat pilihan Allah. Dia mempertahankan sebagai pasukan elitnya surga, saudara-saudara. Seperti Yohanes juga, saudara-saudara. Dia itu yang menulis apa? Yohanes itu dipersiapkan Tuhan untuk menulis kitab Wahyu.
Yohanes dipersiapkan Tuhan untuk menulis kitab akhir zaman. Dia menulis di Pulau Patmos, saudara-saudara. Yohanes itu GR rohani. Saya senang sekali dengan Yohanes, saudara-saudara. Yohanes itu yang menulis kitab Yohanes itu siapa, saudara-saudara? Yang menulis kitab Yohanes itu siapa? Ada yang tahu? Siapa, Pak? Yang menulis kitab Yohanes? Yang menulis kitab Yohanes nggak ada sih tahu ini ya. Yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes sendiri. Tetapi di dalam Yohanes 13 ayat 23 dia adalah murid yang dikasih Tuhan. Coba kita baca dulu. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Amin. Jadi Yohanes ini nulis surat sendiri. Dia sendiri yang mengatakan murid yang dikasihinya. Yohanes ini GR rohani. Tapi saya senang sekali. Saya pun bersaksi ya. Saya pun pernah mengalami GR rohani. Pada saat saudara-saudara, saya berdiri, ini saya kesaksian sedikit. Saya berdiri di mimbar ini juga bukan instan loh saudara-saudara. Bukan langsung 1 bulan jadi, bukan 1 tahun jadi. Tetapi Tuhan mempersiapkan saya sejak kecil, sejak SD. Itu Tuhan mempersiapkan saya. Saya itu kadang-kadang bingung ya. Tuhan, enggak terasa ya. Tuhan itu mempersiapkan saya sejak saya kecil. Saya itu kadang-kadang mikir loh, Tuhan, ini ya, saya SD kelas 6 atau SMP. Tuhan ini kok mencintai saya ya? Saya pun seperti Yohanes loh. Saya pernah GR rohani. Karena apa saudara-saudara? Dulu itu saya masih kecil ya, melihat buku itu loh. Zaman dulu buku tulis itu kan gambarnya artis-artis ya. Itu Maya Rumanten pakai sepatu segini. Saya tuh main delok tok loh, abu-abu. Mamaku datang itu ya, pakai seperti itu. Lagi pada saya itu orang tua saya bukan Kristen ya. Saya itu kepingin pohon Natal dibelikan lagi yang 1 meter sedikit gitu ya. Itu loh lega cinta Tuhan. Jadi apapun yang saya pikir, saya pun juga kadang-kadang mikir gini, Tuhan, aku ini kau nuruti aku atau aku ini tahu masa depanku. Kadang-kadang saya mikir begitu. Karena Tuhan ini saya seperti Yohanes. Saya merasa dicintai Tuhan. Saya ada di mimbar ini, saya kecil juga pernah mikir gitu saudara. Jadi saya itu loh bingung. Saya itu Tuhan menginginkan apa keinginan saya? Iya. Atau saya ingin tahu masa depan saya sendiri, saudara-saudara. Itu kalau nggak Roh Kudus, kalau nggak api, apapun yang terjadi itu sudah misteri Tuhan. Yang penting saya mengalir bersama Yesus, saudara-saudara. Yang penting Yesus ada di hatiku. Tidak akan aku tukar dengan pangkat, jabatan, dan cinta dan apapun untuk saya mengorbankan Yesus dan Rajaku, saudara-saudara. Luar biasa. Dan untuk ini ya, ayat penutup ini ya. Oh, ayat favorit ya. Puji Tuhan. Oh, yang tentang Yohanes ini belum selesai. Jadi Yohanes ini memang dipersiapkan Tuhan untuk menulis kitab Wahyu. Yohanes ini GR rohani. Dan kalau saudara-saudara yang hari ini merasa dicintai Tuhan, berbahagialah. Merasa loh, berbahagia loh. Saudara-saudara saat ini kalau dicintai pasangannya, berbahagialah. Betul nggak Bu Isi? Saudara hari ini kalau dicintai orang tuanya, anaknya atau cucunya, berbahagialah. Orang itu kadang-kadang tidak ada cintai hamba saudara. Tetapi kita itu kalau dicintai itu sangat berbahagia, sukacita. Proses apapun berbahagia. Tuhan mencintai saya. Tuhan pemilik langit dan bumi mencintai saya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di ayat penutup ini, biarlah kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 21. Saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kita meninggal,
Seneng gak kalau Tuhan itu menyambut kita? Saya itu sering bayangkan ya, saya meninggal Tuhan itu menyambut saya di pintu surga. Hai hambaku yang setia. Ini apa ya? Hai hambaku yang baik dan setia. Terus Tuhan itu merangkul saya dengan nangis. Saya itu pernah bayangkan seperti itu loh saudara-saudara. Aduh Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, kalau mempunyai seperti Bu Norma anaknya di luar negeri, Bu Lisi juga anaknya di luar negeri, pasti kangen Bu ya. Pasti kangen. Pasti kepingin mereka itu pulang dan kita mau belum. Sama loh Pak. Tuhan kita ini sama loh. Tuhan kita ini kepingin saudara-saudara kita ini pulang di Tuhan, di pangkuannya, dipeluk. Hambaku, anakku yang baik dan setia. Kita ini anak kesayangan, kita ini anak-anak Allah. Sama cintanya Bapak Ibu kepada anak-anak. Tuhan pun seperti itu menginginkan kita pulang. Tetapi masih ada pelayanan, masih jiwa yang belum diselamatkan saudara-saudara. Oleh sebab itu, jangan sampai pada saat kita pulang, Tuhan mengatakan apa? Enyah kamu pembuat kejahatan. Saudara pilih mana? Enyah kamu pembuat kejahatan atau mari hambaku yang setia. Saudara-saudara milih mana? Marilah. Ya, semua pasti milih hambaku yang baik dan setia. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan. Sepertinya jalannya itu enak. Kita menjual firman Tuhan, kita menjual Yesus, kita mendapatkan kekayaan. Tetapi itu ujung-ujungnya adalah maut. Sepertinya sempit, kita setia. Kita memilih untuk cinta setia kepada Tuhan. Sepertinya sempit, sesak, tapi ujung-ujungnya surga. Amin. Iya Pak. Saya minta semuanya berdiri. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar ambil, jiwamu tadi, tapi yang sempit, hidup bergolek. Mana yang kau pilih saudara? Kau pilih Yesus, pilih surga atau pilih neraka? Amin. Yang lebar hati, jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kau tabur pada hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Jadikan kami hamba pilihan-Mu yang kuat, yang kokoh. Biarlah roh kami menyala-nyala dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kekuatan